Selamat datang di kanal Pensiun Santai. Di tengah malam, saya berteriak melihat seorang wanita cantik diganggu. Ini istri saya. Kalian siapa? Keesokan harinya, saat wawancara kerja, CEO perusahaan itu adalah wanita yang sama. Dia menatap saya dan berkata, "Sayang." Seketika ruang rapat gempar, dan saya membeku di tempat. Jam tangan saya menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Udara malam di kawasan Blok M, Jakarta, yang penuh dengan bau alkohol, asap rokok, dan keringat manusia, seolah tak pernah tidur. Saya berjalan terhuyung-huyung keluar dari sebuah bar kumuh. Saya berjongkok di sudut gang, merasakan sakit kepala yang luar biasa seolah seseorang sedang memukul kepala saya dengan palu. Hari ini benar-benar hari terburuk. Perusahaan investasi keuangan kecil tempat saya bekerja bangkrut, menunggak gaji saya selama 3 bulan. Di usia 28 tahun, saya masih seorang kere. Tak ada yang bisa saya lakukan selain mencoba tidur dengan bantuan beberapa botol bir murah. Untuk mencegat taksi di jalan besar, saya masuk ke sebuah gang sempit yang gelap. Gang itu hanya diterangi beberapa lampu jalan tua yang memancarkan cahaya kuning redup. Selebihnya gelap gulita. Namun, langkah saya terhenti. Di dekat sebuah tong sampah besar, di sudut yang terpencil, saya mendengar suara keributan. "Nona manis, mau kemana buru-buru? Main dulu dong sama abang-abang." Suara itu terdengar licik dan penuh canda yang menyebalkan. Saya menyipitkan mata dan melihat 3 pria bertubuh besar dengan lengan penuh tato sedang mengelilingi seorang wanita. Wanita itu mengenakan setelan kantor berwarna krem yang mewah, tapi kini ia terpojok ke dinding, memeluk erat tas tangannya. Meskipun wajahnya menunjukkan ketakutan, sorot matanya tetap tajam. "Minggir, atau saya panggil polisi," teriak wanita itu. Suaranya jernih, tetapi tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Salah satu preman itu tertawa sinis dan mencoba membelai pipi wanita itu dengan tangannya yang kasar. "Wih, galak juga. Abang jadi makin suka." Jam segini Pak Polisi sudah tidur semua. Seketika darah saya mendidih. Entah karena pengaruh alkohol, atau karena jiwa pahlawan kesiangan yang sudah mendarah daging sejak kuliah. Saya bahkan tidak sempat berpikir bahwa mereka bertiga dan saya sendirian. Saya merapikan kerah baju, berusaha berdiri setegak mungkin dan menjaga ketenangan, lalu mendekati mereka. "Hei, abang-abang," kata saya dengan suara yang saya buat seberat dan serak mungkin. Ketiga preman itu berbalik. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpinnya dan memiliki bekas luka panjang di wajah, menatap saya dari atas ke bawah. "Siapa lu? Cari mati. Pergi sana." Wanita itu menatap saya dengan tatapan penuh harap, seperti orang tenggelam yang menemukan sebatang jerami. Dalam situasi ini, jika perkelahian terjadi, saya 100% akan kalah, dan jika sial, saya bisa berakhir di rumah sakit. Tapi dalam kondisi terdesak, otak saya bekerja. Atau mungkin, ini hanya kenekatan orang mabuk. Saya berjalan sempoyongan mendekat, menatap lurus ke arah wanita itu, dan berteriak, "Kamu dari mana saja baru pulang? Aku sudah mencarimu kemana-mana." Ketiga preman itu tertegun. Wanita itu juga menatap saya dengan mata terbelalak, tetapi matanya yang cerdas dengan cepat memahami situasi. "Sayang," katanya sambil berlari ke arah saya, "berhasil lolos dari kepungan para preman itu. Aku takut sekali. Orang-orang ini menghalangi jalanku." Saya merangkul bahunya dan menariknya mendekat. Aroma parfumnya yang lembut dan mewah mengalahkan bau sampah di sekitar kami. Saya menatap tajam ketiga preman itu, sementara tangan saya yang lain masuk ke saku belakang, seolah-olah akan mengambil senjata. "Ini istri saya. Coba saja sentuh dia," kata saya dengan penekanan pada setiap kata. Wajah saya mengeras. Kenekatan orang mabuk terkadang bisa lebih mengintimidasi daripada orang yang sadar sepenuhnya. Saya menambahkan, "Adik-adik saya sedang menunggu di ujung gang sana. Mau saya panggil biar kita ngobrol bareng-bareng?" Pria dengan bekas luka itu menatap saya dan saku belakang saya bergantian.
Dia ragu-ragu. Preman seperti mereka biasanya hanya berani pada yang lemah, dan enggan berurusan dengan orang nekat atau yang berkelompok. Kebetulan, dari kejauhan terdengar samar-samar suara sirene mobil patroli. Mereka tersentak. Sialan, lagi apes, gerutu pemimpinnya sambil meludah ke tanah. Ayo, cabut. Gak usah urusan sama orang gila. Mereka menatap saya dengan tajam sekali lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan gang. Saya masih merangkul bahunya. Dengan tangan yang lain di saku, jantung saya berdebar kencang. Baru setelah mereka benar-benar hilang, kaki saya mulai gemetar. Saya melepaskannya dan bersandar di dinding, menghela napas. Anda tidak apa-apa? Suara gagah saya tadi sudah lenyap. Wanita itu merapikan rambut dan pakaiannya. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, barulah saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia sangat cantik, dengan aura yang angkuh dan dingin. Dia menatap saya tajam, mengamati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih, katanya singkat, tapi suaranya sangat tenang. Anda benar-benar nekat. Kalau mereka tidak pergi, apa yang akan Anda lakukan? Saya tersenyum kecut sambil memijat kepala yang pusing. Entahlah, mungkin kita lari bersama, atau saya yang masuk rumah sakit dan Anda kabur. Untungnya, akting saya tidak terlalu buruk. Sudut bibir wanita itu sedikit terangkat, sebuah senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Dia membuka tas tangan mewahnya, mengeluarkan sebuah kartu nama hitam dengan tulisan emas, dan memberikannya kepada saya. Ini kartu nama saya. Kalau butuh bantuan, hubungi nomor ini. Saya tidak suka berutang budi. Saya menerima kartu nama itu. Di sana hanya tertulis nama Kartika dan sebuah nomor telepon. Tidak ada jabatan. Tidak ada nama perusahaan. Aneh sekali, pikir saya. Bukan apa-apa. Mana bisa saya diam saja melihat ketidakadilan? Sudah malam. Sebaiknya Anda segera pulang. Bahaya. Belum selesai saya bicara, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam meluncur mulus dan berhenti di depan kami. Seorang sopir berjas rapi bergegas turun dan membuka pintu belakang. Ibu Direktur, silakan masuk. Sopir itu membungkuk hormat. Wanita bernama Kartika itu menoleh ke arah saya sekali lagi, dengan tatapan seolah sedang berpikir. Setelah ia masuk, pintu mobil tertutup lembut, dan sedan mewah itu meluncur pergi, meninggalkan saya sendirian di gang kosong. Saya tertawa getir melihat kartu nama di tangan saya. Mungkin anak konglomerat mana yang sedang tersesat. Saya memasukkan kartu nama itu ke saku kemeja saya yang kusut, berjalan terhuyung-huyung ke jalan raya, dan naik taksi menuju kamar kos saya. Karena mengantuk dan mabuk, saya segera melupakan kejadian tadi, menganggapnya hanya mimpi aneh di tengah gemerlap malam Jakarta. Keesokan paginya, saya terbangun oleh alarm pukul 06.00. Kepala saya masih pusing, tapi jauh lebih baik dari semalam. Saya melompat dari tempat tidur. Saya ingat, hari ini adalah hari terpenting bulan ini. Wawancara kerja di Cakrabuana Group. Cakrabuana Group adalah nama yang disegani di dunia keuangan Indonesia, sebuah raksasa. Mereka mengelola banyak proyek properti, energi, dan dana investasi Ventura. Bagi pengangguran kere seperti saya, bekerja di sana adalah impian untuk mengubah nasib. Saya memilih setelan terbaik yang tersisa di lemari. Ujung lengannya sedikit usang, tapi potongannya bagus dan membuat saya terlihat rapi. Saya menata rambut dan menatap cermin. Semangat, Baskara Wijaya. Kamu pasti bisa. Berdiri di depan menara Cakrabuana di kawasan SCBD yang menjulang tinggi, saya merasa sangat kecil. Saat memasuki lobi raksasa, udara dingin Aceh dan aroma citrus yang menyegarkan menyambut saya. Lantai marmernya berkilau seperti cermin. Orang-orang yang lalu lalang berpakaian mewah, berjalan cepat, memancarkan aura profesional kelas atas. Saya mendaftar di resepsionis. Seorang staf cantik memeriksa nama saya, memberikan kartu pengunjung, dan mengarahkan saya ke lantai 68.
Ruang tunggu wawancara sudah penuh sesak. Semua orang tampak berpenampilan meyakinkan, memegang map tebal, dan beberapa bergumam dalam bahasa Inggris. Ada yang membanggakan gelar masternya dari Inggris atau Australia. Saya duduk di sudut. Hati saya sedikit ciut. CV saya hanya berisi ijazah sarjana ekonomi dari universitas lokal dan pengalaman 3 tahun di perusahaan kecil yang baru saja bangkrut. Bapak Baskara Wijaya, silakan masuk. Suara staf HRD membuyarkan lamunan saya. Saya bangkit, merapikan diri, dan masuk ke ruang wawancara. Wawancara pertama adalah dengan Ibu Rina, manajer HRD. Seorang wanita parubaya berkacamata berbingkai emas dengan tatapan tajam. Dia bertanya sangat detail tentang pengalaman kerja saya sebelumnya dan cara saya menangani krisis saat perusahaan bangkrut. Saya menjawab dengan jujur. Saya tidak menyembunyikan kegagalan perusahaan lama, tetapi menekankan pelajaran yang saya dapat tentang manajemen arus kas. Ibu Rina mengangguk, tetapi ekspresinya datar. Wawancara kedua langsung dilanjutkan dengan Bapak Surya, Direktur Divisi Investasi, pria berusia 40 kotaan dengan wajah persegi dan suara yang menggelegar. Dia tidak menanyakan teori, melainkan langsung memberikan studi kasus. Jika sekarang saya beri Anda 100 miliar rupiah, dengan kondisi pasar properti lesu dan pasar saham bergejolak, bagaimana cara Anda menghasilkan keuntungan secara aman dalam waktu 6 bulan? Saya berpikir sejenak, lalu menjawab dengan lancar. Pak Direktur, dalam kondisi saat ini, uang tunai adalah raja, tapi membiarkan uang diam adalah pemborosan. Saya tidak akan mengambil risiko membeli properti yang likuiditasnya rendah. Saya akan membagi 100 miliar itu menjadi 3 bagian. 30% akan saya tempatkan di deposito jangka pendek untuk menjaga likuiditas. 40% akan saya gunakan untuk membeli obligasi korporasi dari 3 perusahaan besar di sektor barang konsumsi primer dengan peringkat AA atau lebih tinggi. Karena sesulit apapun ekonomi, orang tetap butuh makan dan minum. Sisa 30% akan saya gunakan untuk trading jangka pendek di saham sektor energi dan teknologi, dengan disiplin stop loss 7%. Pak Surya menatap saya lekat-lekat. Alis tebalnya terangkat. Dia menanyakan beberapa hal lagi tentang risiko inflasi, dan saya menjawab dengan singkat, percaya diri, tetapi tidak sombong. Lumayan juga, kata Pak Surya sambil mengangguk dan menutup berkas saya. Punya insting lapangan, bukan cuma teori buku. Saya suka. Saya menghela napas lega. Saya pikir wawancara sudah selesai, tetapi Pak Surya tiba-tiba berbicara singkat melalui interkom, lalu menoleh pada saya. Pak Baskara, tunggu sebentar. Ada instruksi dari atas. 5 menit kemudian, seorang sekretaris masuk dan membawa kabar yang membuat seluruh ruang tunggu berbisik. Pak Baskara, silakan ikuti saya ke lantai 81, wawancara final. Lantai 81. Lantai para petinggi eksekutif. Saya sangat bingung. Posisi yang saya lamar hanyalah analis investasi. Mengapa harus sampai ke sana? Jantung saya mulai berdebar lebih kencang daripada saat menghadapi preman semalam. Lift melesat naik, membawa serta kegelisahan dan ketegangan saya. Pintu terbuka, dan sebuah ruang yang sunyi dan mewah, seolah dari dimensi lain, terbentang di depan saya. Karpet tebal, karya seni mahal di dinding. Sekretaris itu mengantar saya ke depan sebuah pintu kayu raksasa dengan ukiran rumit, mengetuk pelan, lalu memberi isyarat agar saya masuk. Saya melangkah masuk. Kesan pertama adalah, ruangan ini luar biasa besar. Dinding di 3 sisinya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan di bawah matahari siang. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja kayu antik yang megah berdiri, seolah melambangkan kekuasaan absolut pemiliknya. Seorang wanita berdiri membelakangi saya, menatap keluar jendela. Posturnya ramping, dengan rambut hitam panjang bergelombang yang tergerai hingga ke pinggang. Ibu Direktur, pelamar kerja, Bapak Baskara Wijaya, sudah tiba, kata sekretaris itu, lalu diam-diam menutup pintu dan pergi. Suasana sangat hening.
Saya berdiri tegak dengan tangan di depan, merasakan keringat dingin mengalir di punggung, berusaha menjaga ketenangan. Selamat siang, Ibu Direktur. Saya Baskara Wijaya, melamar untuk posisi analis investasi. Saya membuka suara, sedikit gemetar. Kursi itu perlahan berputar. Wanita itu duduk dengan anggun dan menatap saya. Saat mata kami bertemu, saya membeku seperti batu. Mulut saya ternganga, tak bisa berkata-kata. Itu dia. Wanita berwibawa yang duduk di depan saya, dengan setelan hitam yang dirancang sempurna dan riasan tipis yang menonjolkan auranya yang kuat, adalah istri sementara yang saya selamatkan di gang Blok M semalam. Dia menatap saya. Mata hitamnya yang dalam itu sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan, hanya ketenangan yang aneh. Di atas mejanya, pada sebuah tempat kartu nama kristal, tergeletak kartu nama hitam dengan tulisan emas, Kartika Sari. Ya, Kartika adalah nama dari CEO legendaris Cakrabuana Group, Kartika Sari. Sepertinya Anda sangat terkejut. Suaranya menggema. Jernih seperti semalam, tetapi kini ditambah dengan jarak seorang pemimpin yang dingin. Saya tergagap. Ibu Direktur, saya benar-benar tidak tahu. Kartika Sari sedikit mengangkat sudut bibirnya. Senyum penuh makna yang sama seperti yang saya lihat sekilas di bawah lampu jalan semalam. Dia mengambil CV saya dan membolak-baliknya. Baskara Wijaya, 28 tahun. Pengalaman baik, pola pikir investasi yang praktis, dan kepribadian yang berani serta sedikit nekat. Dia mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata saya. Tatapannya setajam pisau. Semalam Anda menyelamatkan saya. Saya berterima kasih untuk itu. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Bagaimana jika saya katakan, saya memanggil Anda ke sini bukan untuk posisi analis? Saya menelan ludah dan menguatkan diri. Sulit sekali menjaga ketenangan di depan wanita secantik dan seberkuasa ini, yang juga terikat dengan takdir aneh. Ibu Direktur, saya datang ke posisi ini dengan kemampuan saya. Saya ingin dinilai berdasarkan apa yang saya tunjukkan di wawancara pertama dan kedua, bukan karena kejadian semalam. Jika Anda memberikan pekerjaan ini untuk membalas budi, dengan hormat saya akan menolaknya. Kartika Sari menatap saya lekat-lekat. Sorot matanya tampak sedikit goyah. Sepertinya dia tidak menyangka saya akan bersikap setegas ini. Dia mengangguk ringan. Bagus. Anda punya harga diri. Itu kualitas yang saya butuhkan. Dia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, dan mendekati saya. Aroma parfum yang familiar dari semalam tercium samar. Saya tidak akan mempekerjakan Anda sebagai analis investasi. Posisi itu akan menyia-nyiakan refleks Anda yang fleksibel. Saya butuh seorang asisten pribadi. Asisten pribadi? Tapi saya tidak punya pengalaman administrasi. Bukan asisten yang menyeduh teh. Potong Kartika. Saya butuh asisten khusus. Seseorang yang punya pengetahuan keuangan untuk memahami pekerjaan saya, sekaligus punya nyali untuk berdiri di depan saya dan melindungi saya saat masalah datang. Seperti semalam. Saya mengerti situasinya. Di posisi setinggi ini, dia pasti punya banyak musuh. Dia butuh seseorang yang bisa dipercaya dan tidak takut mengambil risiko. Tindakan impulsif saya semalam, tanpa sengaja, menjadi tes lapangan yang sempurna. Pekerjaannya akan sangat menekan dan terkadang berbahaya. Gajinya akan saya berikan 3 kali lipat dari yang Anda ajukan. Apakah Anda menerimanya? Tanya Kartika sambil melipat tangan di dada, menantang. Saya menatapnya. Di balik sosoknya yang kuat dan berwibawa, terlintas bayangan wanita yang ketakutan dan bersandar di bahu saya di gang gelap. Perasaan ingin melindunginya tumbuh lebih kuat daripada keinginan akan uang. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap matanya lurus, dan berkata, saya terima. Tapi dengan satu syarat. Kartika Sari mengangkat alisnya. Anda tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Syarat apa? Saya ingin kejadian semalam kita tinggalkan di gang itu. Di sini, Anda adalah atasan, dan saya adalah bawahan.
Saya tidak ingin ada yang berpikir saya dipromosikan karena menjadi suami sementara Anda. Kartika Sari tertawa. Kali ini, tawa yang lebih tulus, tidak penuh perhitungan. Baik, saya setuju. Selamat datang di Cakrabuana Group. Asisten khusus Baskara Wijaya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping. Saya menjabat tangannya. Terasa lembut, namun ada kekuatan yang kokoh. Saya punya firasat. Jabat tangan ini bukan sekadar awal dari sebuah pekerjaan, melainkan awal dari takdir penuh gejolak yang akan mengikat hidup saya dengan wanita luar biasa ini. Mulai kerja besok. Jangan terlambat. Oh, dan belilah beberapa setelan baru. Asisten saya tidak boleh terlihat lusuh. Wajah saya memerah saat melirik ujung lengan kemeja saya yang usang. Saya mengangguk hormat dan keluar. Begitu pintu kayu tertutup di belakang saya merosot bersandar di dinding. Saya baru saja melangkah masuk ke dalam dunia kelas atas. Dunia yang gemerlap, tetapi seperti yang diperingatkan oleh tatapan Kartika, dunia yang penuh jebakan. Pukul 07.30, 30 menit lebih awal dari jam kerja, saya memasuki lobi Menara Cakrabuana. Pagi itu, suasana lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk siang hari. Tetapi auranya yang mengintimidasi tidak berkurang sedikit pun. Hari ini saya mengenakan setelan biru dongker baru yang saya beli semalam. Hampir seluruh tabungan saya habis. Tapi saya menghibur diri bahwa ini bukan pemborosan, melainkan investasi penting untuk citra saya. Lift membawa saya ke lantai 81, puncak kekuasaan Cakrabuana Group. Saat saya melangkah keluar dari lift, hawa dingin merambat di punggung saya. Bukan karena suhu AC yang rendah, melainkan karena atmosfer yang begitu serius dan mencekam. Koridornya dilapisi karpet merah marun tebal, dan di kedua sisi dinding tergantung lukisan cat minyak besar bergaya klasik Eropa. Seorang wanita berusia 40 kontaan dengan rambut disanggul rapi dan kacamata berbingkai hitam yang membuatnya tampak tegas, sudah menunggu saya di pintu masuk area kantor. Dia adalah Bu Hanifah. Tangan kanan Direktur Utama dan Kepala Sekretariat yang terkenal paling galak. Bapak Baskara Wijaya, benar? Tanya Bu Hanifah dengan suara tanpa emosi, memindai saya seperti mesin keamanan. Benar, Bu. Selamat pagi. Saya Baskara Wijaya. Hari pertama saya bekerja. Bu Hanifah mengangguk singkat dan berbalik badan. Ikut saya. Ibu Direktur belum datang. Tapi pekerjaan Anda sudah menunggu. Saya bergegas mengikutinya. Area kantor Direktur Utama sangat luas dan sunyi. Semua staf fokus pada pekerjaan masing-masing. Hanya suara ketikan keyboard yang terdengar. Saat saya lewat, beberapa pasang mata melirik penuh rasa ingin tahu, diikuti bisik-bisik kecil. Saya tahu apa yang mereka bicarakan. Orang tak dikenal seperti saya tiba-tiba menduduki posisi asisten khusus tanpa melalui jalur promosi normal pasti menimbulkan berbagai spekulasi. Saya mempertahankan ekspresi tenang, menegakkan punggung, dan terus berjalan lurus. Bu Hanifah mengantar saya ke sebuah meja di dalam ruangan Kartika Sari. Di atas meja itu sudah ada tumpukan dokumen yang menggunung. Ini meja Anda. Tugas utama Anda adalah meninjau semua dokumen dan proyek sebelum naik ke Ibu Direktur. Anda harus merangkum poin-poin kunci, mengevaluasi risiko, dan memberikan rekomendasi. Ingat, Ibu Kartika paling benci laporan yang bertele-tele dan tidak akurat. Salah satu angka saja, Anda bisa langsung dipecat. Saya menelan ludah melihat tumpukan dokumen itu. Baik, Bu Hanifah. Satu lagi. Bu Hanifah merendahkan suaranya. Tatapannya menjadi lebih serius. Anda adalah asisten khusus. Artinya, Anda harus menangani pekerjaan yang tidak tertulis di deskripsi tugas resmi. Kemanapun Ibu Direktur pergi, Anda ikut. Apapun yang beliau butuhkan, Anda yang siapkan. Jangan pernah membuat Ibu Direktur menunggu. Bu Hanifah meninggalkan saya dengan setumpuk pekerjaan. Saya menarik napas dalam-dalam, duduk, dan membuka map dokumen pertama, proyek resor di Bali yang tertunda karena masalah hukum. Saya langsung tenggelam dalam angka dan dokumen legal.
Kemampuan analisis investasi yang saya asah selama bertahun-tahun membantu saya memahami inti masalah dengan cepat. Saya menggarisbawahi klausul yang ambigu dalam perjanjian kompensasi dengan pena merah dan menulis catatan singkat di sampingnya. 2 jam berlalu dengan cepat. Tiba-tiba pintu ruang direktur utama terbuka. Kartika Sari melangkah keluar, masih dengan penampilan yang dingin dan mematikan. Hari ini dia mengenakan gaun berwarna merah anggur yang menonjolkan kulitnya yang putih. Baskara, ke ruangan saya. Saya bergegas bangkit, membawa buku catatan dan pena, dan mengikutinya masuk. Pintu tertutup, memisahkan kami dari tatapan penasaran di luar. Kartika duduk di kursinya dan melemparkan sebuah map hitam tipis ke atas meja. Tinggalkan dulu proyek-proyek itu. Misi terpentingmu hari ini adalah ini. Saya mengambil map itu. Sampulnya bertuliskan, Waskita Corporation, Reza Pramono. Reza Pramono adalah putra tunggal pemilik Waskita Corporation. Dia baru kembali dari Amerika dan menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis. Siang ini saya ada janji makan siang dengannya untuk membahas kerjasama proyek kota mandiri di timur Jakarta. Saya membuka map. Ada foto seorang pemuda tampan dan necis, dengan senyum yang agak sombong. Di bawahnya tertulis riwayatnya, lulusan Harvard, kolektor mobil super, dan riwayat kencan tak berujung dengan model dan aktris. Terlihat baik-baik saja, kata saya. Kartika mendengus. Jangan tertipu penampilan. Dia itu serigala berbulu domba. Di luar dia sopan dan ramah, tapi di dalam penuh intrik. Dia mencoba menekan saya agar menyerahkan sebagian besar saham proyek kota mandiri itu, sebagai cara untuk menelan Cakra Buana Group. Dia menatap saya. Tatapannya menajam. Siang ini, kamu ikut. Tugasmu adalah mengamati. Amati dia, amati asistennya, amati semua yang ada di sekitar. Saya merasa pertemuan ini bukan sekadar makan siang biasa. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan. Maksud ibu, saya harus menjadi tameng? Tanya saya langsung. Bisa dibilang begitu. Tapi yang lebih penting, saya butuh sepasang mata yang objektif. Orang-orang di sekitar saya sudah terlalu akrab dengan Reza. Mereka bisa saja sudah dipengaruhi atau disuap. Tapi kamu orang baru. Kamu mungkin bisa melihat apa yang orang lain lewatkan. Saya menutup map dan mengangguk tegas. Baik, Bu. Jangan khawatir. Saya pastikan dia tidak akan bisa mencelakai Anda. Kartika menatap saya. Ada kelembutan sekilas di matanya, sebelum kembali ke ekspresi dinginnya yang biasa. Bersiaplah. Kita berangkat jam 11. Oh dan, perbaiki dasimu. Miring ke kiri. Saya terkejut dan menyentuh leher saya. Wajah saya terasa panas. Kartika berbalik, menyembunyikan senyum di bibirnya. Saya keluar dari ruangan dengan tekad membara. Pertempuran pertama saya di Cakra Buana Group akan segera dimulai, dan lawannya bukanlah angka-angka mati di atas kertas, melainkan manusia hidup yang penuh ambisi dan bahaya. Mobil Mercedes melaju mulus membawa kami ke sebuah restoran Prancis mewah di tepi Teluk Jakarta. Sinar matahari siang memantul di permukaan air seperti serbuk emas, tetapi udara di dalam mobil terasa tegang. Kartika tidak banyak bicara selama perjalanan. Jari-jarinya terus bergerak di atas tablet. Keningnya sedikit berkerut. Saya tahu dia sedang menghitung strategi untuk negosiasi yang akan datang. Restoran telah menyiapkan sebuah ruang privat yang terisolasi dari kebisingan luar. Begitu kami masuk, seorang pria muda bangkit dan menyambut dengan tangan terbuka. Reza Pramono. Dia terlihat lebih licin dari fotonya. Setelan abu-abu yang dijahit sempurna pas di tubuhnya yang tinggi, dan rambutnya ditata klimis dengan pomade. Kartika, kau selalu tampak memesona, kata Reza, mendekat seolah ingin memberikan pelukan ringan ala barat. Kartika dengan lihai sedikit memiringkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Sopan, tapi jelas menjaga jarak. Halo, Reza. Kau terlalu memuji. Reza berhenti sejenak. Senyumnya sedikit kaku.
Tetapi ia cepat kembali normal dan menjabat tangan Kartika dengan ringan. Pandangannya kemudian beralih melewati bahu Kartika dan berhenti pada saya. Dan ini, sopir barumu. Wajahnya asing. Pertanyaannya mengandung penghinaan yang terang-terangan. Dia sengaja merendahkan posisi saya untuk menjatuhkan mental Kartika. Saya tersenyum. Melangkah maju hingga berdiri sejajar dengan Kartika dan mengulurkan tangan. Selamat siang, Pak Reza. Saya Baskara Wijaya, asisten khusus Ibu Direktur Kartika. Senang bertemu dengan Anda. Reza menatap tangan saya dan mata saya bergantian. Dia tidak membalas jabat tangan saya, hanya mengangguk ringan dengan senyum meremehkan. Oh, asisten. Maaf, saya kira pengawal atau sopir. Penampilannya agak kasar. Silakan duduk. Saya menarik tangan saya dengan tenang. Penghinaan seperti ini bukan apa-apa dibandingkan dengan kesulitan yang pernah saya alami. Saya menarik kursi untuk Kartika, lalu duduk di tempat saya, di seberang asisten Reza. Asisten Reza bernama Sony, seorang pria kurus berkacamata tebal. Dia terus menunduk, memeluk erat tas kerjanya di pangkuan. Berbeda dengan bosnya yang arogan, dia tampak gugup dan tertekan. Makan siang dimulai dengan hidangan mewah dan anggur mahal. Reza terus-menerus menyerang Kartika dengan kata-kata manis dan proposal kerjasama yang terdengar menarik, tetapi sebenarnya sangat merugikan Cakra Buana Group. Kartika, serahkan saja infrastruktur proyek kota mandiri pada kami. Cakra Buana cukup sediakan lahan dan nama besar. Keuntungan kita bagi 60,40. Aku 60, kamu 40. Ini sudah sangat murah hati, mengingat hubungan lama keluarga kita. Kartika menyesap anggurnya dan menjawab dengan tenang. Reza, leluconmu tidak lucu. Lahan itu milik Cakra Buana. Perizinan tata kota sudah kami selesaikan. IMB juga sudah di tangan. Hanya karena membangun jalan, kau mau 60% keuntungan? Sepertinya valuasi kita perlu ditinjau ulang. Reza tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan, tetapi matanya sedingin es. Kau masih saja alot. Tapi jangan lupa, Cakra Buana sedang ada masalah arus kas, kan? Kalau dana dari waskita tidak masuk sekarang, proyek itu akan mangkrak. Apa kau mau melihat impian seumur hidup ayahmu jadi sia-sia? Dia menyebut-nyebut ayah Kartika, mencoba menyerang psikologisnya. Saya melihat tangan Kartika mencengkeram gelas anggurnya lebih erat. Udara di meja makan menjadi berat. Sementara keduanya beradu argumen, saya fokus mengamati Sony yang duduk di seberang saya. Sejak awal dia tidak menyentuh makanannya, dan keringat membasahi dahinya meskipun AC sangat dingin. Yang aneh adalah, kakinya terus bergerak-gerak di bawah meja. Saya sengaja menjatuhkan serbet saya. Maaf, saya ceroboh, kata saya sambil membungkuk untuk mengambilnya. Apa yang saya lihat di bawah meja membuat saya terkejut. Kaki Sony terjulur lurus, dan ujung sepatunya mengarah tepat ke Kartika. Di ujung sepatunya yang mengkilap, sebuah cahaya biru kecil yang redup memantul. Kamera tersembunyi. Dia memasang kamera super kecil di ujung sepatunya. Dilihat dari posisinya duduk dan arah kakinya, dia jelas bermaksud merekam bagian bawah rok Kartika, atau yang lebih jahat, memotret dokumen yang diletakkan Kartika di pangkuannya dari sudut rendah. Ini adalah trik yang kotor dan rendahan. Saya mengambil serbet dan duduk tegak. Darah saya mendidih, tapi saya tahu saya tidak bisa membuat keributan sekarang. Jika saya membongkarnya di sini, Reza akan mengelak, menyalahkan semua pada karyawannya, dan negosiasi akan gagal total. Itu hanya akan merugikan posisi Cakra Buana secara diplomatis. Saya harus lebih cerdik. Saya menatap Sony. Tatapan saya yang dingin menusuk wajahnya. Dia tersentak, buru-buru menarik kakinya, dan menunduk lebih dalam. Dia tahu saya tahu. Saya mengeluarkan ponsel, mengetik pesan singkat untuk Kartika, lalu meletakkannya terbalik dan mendorongnya sedikit ke arahnya. Kartika, yang sedang berdebat dengan Reza, tampak heran dengan tindakan saya.
Dia melirik layar ponselnya yang baru saja menyala. Hati-hati, kamera di sepatu asistennya. Pesan yang singkat. Ekspresi Kartika tidak berubah sama sekali, tetapi ada kilatan amarah di matanya. Dia dengan tenang memperbaiki posisi duduknya, merapatkan kedua kakinya dan menarik taplak meja sedikit lebih rendah. Reza, potong Kartika saat Reza sedang berapi-api. Proposalmu sudah saya dengar. Tapi hari ini saya agak lelah. Sepertinya sulit untuk membahas lebih dalam. Masalah ini kita bicarakan lagi secara resmi di kantor lain kali. Reza bingung. Dia tidak mengerti mengapa Kartika tiba-tiba mengubah sikap dan mengakhiri pertemuan. Kartika, kita kan baru mulai. Kenapa? Makanannya tidak enak? Tidak, makanannya sangat lezat. Hanya saja. Udara di sini sepertinya sedikit tercemar, kata Kartika penuh arti, sambil melirik ke arah Sony. Sony gemetar, wajahnya pucat pasi. Reza adalah orang yang cerdas. Dia melihat tatapan Kartika dan sikap asistennya, dan samar-samar menduga ada yang tidak beres. Baiklah, kalau kau lelah, aku tidak akan memaksamu. Istirahatlah. Reza bangkit dengan senyum terpaksa. Saya juga cepat-cepat bangkit dan menarik kursi untuk Kartika. Sebelum pergi, saya sengaja berbalik ke arah Sony dan menendang kakinya dengan keras. Aduh! Sony menjerit kesakitan sambil memegangi kakinya. Oh, maaf. Kakimu terlalu panjang jadi tersandung. Lain kali kakinya dirapatkan ya. Nanti bisa patah. Saya tersenyum sinis, menepuk bahunya dengan keras. Lalu berbalik mengikuti Kartika. Reza menatap kepergian kami dengan tajam. Matanya penuh amarah dan curiga. Dia tahu rencananya telah digagalkan, dan dalangnya adalah asisten tak bernama yang baru saja dia remehkan. Mobil meninggalkan restoran, meninggalkan kemewahan palsu dan konspirasi gelap di belakang. Suasana di dalam mobil hening. Hanya suara mesin yang halus dan napas teratur Kartika yang terdengar. Dia bersandar di kursi dan memejamkan mata, tampak sangat lelah. Terima kasih, kata Kartika tiba-tiba, masih dengan mata terpejam. Itu sudah tanggung jawab saya. Jawab saya sambil mengawasi jalan melalui kaca spion. Kartika membuka matanya dan menoleh pada saya. Bagaimana kamu tahu? Dia terlalu tegang. Seorang asisten yang bertemu mitra penting tidak seharusnya berkeringat seperti habis mandi, tidak berani mengangkat kepala, dan gerakan tangan serta kakinya sangat canggung. Cara dia menjulurkan kakinya juga tidak wajar, selalu mengarah ke Anda. Saya curiga, dan setelah saya periksa, ternyata benar. Kartika menghela napas dan menggelengkan kepala. Reza semakin lama semakin licik. Aku tidak menyangka dia akan menggunakan cara rendahan seperti ini. Kalau tidak ada kamu hari ini, mungkin besok foto-foto sensitif atau dokumen rapat rahasia saya sudah tersebar di internet, atau jatuh ke tangan pemegang saham lawan untuk menekan saya agar mundur. Saya terdiam sejenak, lalu bertanya, kalau Anda sudah tahu dia orang yang seperti itu, kenapa harus bertemu dengannya? Kenapa perusahaan sebesar Cakrabuana harus waspada terhadap Waskita Corporation? Kartika menatap keluar jendela. Tatapannya sedih dan menerawang. Kamu baru di sini, jadi tidak tahu masalah internalnya. Cakrabuana dan Waskita dulu adalah mitra strategis. Ayah saya dan ayah Reza, Pak Hardiman, adalah sahabat karib yang merintis bisnis bersama. Tapi semua berubah 3 tahun lalu. Setelah ayah saya meninggal mendadak, Pak Hardiman selalu mencari kesempatan untuk menelan Cakrabuana. Dia tahu banyak rahasia bisnis saat ayah masih hidup. Jika rahasia itu terbongkar, kredibilitas grup akan terpukul parah. Dia menoleh pada saya, matanya menunjukkan kepercayaan yang jarang terlihat. Saya berjuang sendirian sekarang, Baskara. Separuh dewan direksi sudah disuap oleh Pak Hardiman. Mereka hanya menunggu saya membuat kesalahan. Saya butuh kerja sama Waskita di proyek ini bukan karena uang, tapi untuk mengikat mereka, memberi saya waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan internal.
Ini pertaruhan berbahaya yang harus saya lakukan. Setelah mendengar pengakuan Kartika, barulah saya sadar betapa berat beban yang dipikul di pundak rapuh wanita ini. Dia bukan hanya seorang CEO yang berkuasa, tetapi seorang pejuang yang bertarung sendirian di antara serigala lapar. Anda tidak sendirian, kata saya tegas. Setidaknya, sekarang ada saya. Saya tidak punya uang atau kekuasaan, tapi saya punya nyali dan sepasang mata yang tajam. Saya akan membantu Anda melihat setiap jebakan yang mereka pasang. Kartika menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Dia tersenyum, senyum paling tulus dan hangat yang pernah saya lihat sejak pertama kali bertemu. Kamu orang yang aneh. Orang lain lari dari masalah. Kamu malah maju. Mungkin sudah nasib saya akrab dengan kesulitan. Lagi pula, karena sudah terlanjur jadi suami sementara, saya harus punya sedikit rasa tanggung jawab kan. Lelucon saya membuat suasana di mobil menjadi lebih ringan. Kartika tertawa lepas. Suara tawanya yang jernih seolah menghapus kegelapan makan siang yang penuh badai tadi. Baiklah, suami sementara. Misi berikutnya untukmu adalah selidiki Sony itu. Aku ingin tahu apakah dia bergerak atas perintah Reza, atau ada dalang lain di belakangnya. Dan apa yang terekam di kamera itu, serta kemana data itu dikirim. Siap, Bu Direktur. Jawab saya seperti seorang prajurit. Mobil memasuki gerbang utama Cakra Buana Group. Saat saya turun dan membukakan pintu untuk Kartika, saya merasa tatapan orang-orang yang melihat kami sedikit berubah. Tidak lagi hanya rasa ingin tahu dan remeh, tetapi ada sedikit rasa segan. Mungkin kabar tentang bagaimana saya menangani asisten Reza di restoran sudah mulai menyebar. Saya tahu, mulai sekarang saya telah resmi masuk ke dalam perang ini. Tidak ada jalan untuk mundur, dan saya juga tidak ingin mundur. Karena di samping saya ada Kartika Sari, dan saya ingin melindungi wanita ini sampai akhir. Aliansi kami telah dimulai, bukan karena kontrak, tetapi karena pemahaman dan musuh bersama. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan sangat sibuk. Setelah insiden di restoran, Kartika menjadi jauh lebih mempercayai saya. Dia memberi saya akses ke dokumen-dokumen rahasia proyek-proyek inti, hal-hal yang sebelumnya hanya bisa disentuh oleh Bu Hanifah. Rekan-rekan kerja mulai memandang saya dengan cara berbeda. Ada yang hormat, ada yang iri, dan ada yang dengan wajah munafik mencoba mencari-cari kesalahan kecil saya. Suatu Jumat sore, saat saya sibuk menyelesaikan laporan untuk rapat Dewan Direksi, interkom di meja saya berbunyi. Ya, Baskara di sini. Segera turun ke tim HRD. Anda dicari oleh Ibu Rina. Suara staf administrasi terdengar serius. Saya merasakan firasat buruk. Mengapa kepala HRD memanggil saya saat ini? Saya segera menyimpan dokumen, merapikan diri, dan turun ke lantai 6. Kantor Ibu Rina hari itu terasa sangat dingin. Dia duduk di belakang mejanya. Wajahnya yang biasanya sudah tegas kini semakin kaku. Di atas mejanya tergeletak sebuah amplop koklat yang sudah sobek. Duduk, kata Ibu Rina tanpa mengangkat kepala, menunjuk kursi di seberangnya. Saya duduk, berusaha menjaga ketenangan. Ada apa, Bu? Ibu Rina mendorong amplop itu ke arah saya. Baca sendiri. Saya mengeluarkan selembar kertas di dalamnya. Itu adalah surat kaleng tanpa tanda tangan, dicetak dengan printer biasa. Isinya adalah tuduhan bahwa saya telah mencuri data klien dari perusahaan lama dan menjualnya ke pesaing, yang menyebabkan perusahaan itu bangkrut. Di akhir surat, dilampirkan salinan rekening koran yang buram, dengan lingkaran di sekitar transaksi masuk uang ke rekening atas nama saya. Darah saya mendidih saat membacanya. Ini adalah fitnah yang sempurna. Ini fitnah, kata saya, mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata Ibu Rina. Saya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Perusahaan lama saya bangkrut karena bosnya gagal investasi kripto. Semua mantan karyawan tahu itu. Dan rekening koran ini, saya sama sekali tidak tahu. Ibu Rina melepas kacamatanya dan memijat pelipisnya. Baskara, saya tahu Anda orang kepercayaan Ibu Direktur,
Tapi ini masalah serius menyangkut etika profesional dan keamanan informasi grup. Surat ini tidak hanya dikirim ke saya, tapi juga ke tim audit dan beberapa anggota dewan. Lalu maksud Ibu? Ibu lebih percaya pada secari kertas anonim ini daripada proses verifikasi karyawan yang Ibu lakukan sendiri? Saya hanya menjalankan prosedur. Jika ada laporan, kami harus melakukan investigasi. Selama periode investigasi, sesuai aturan, karyawan yang dilaporkan akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk menjaga objektivitas penyelidikan dan keamanan data. Dinonaktifkan? Saya tercengang. Tapi besok ada rapat penting. Semua materi yang dibutuhkan Ibu Direktur ada pada saya. Ibu Direktur sudah tahu tentang ini, kata Ibu Rina dengan suara pelan. Dan beliaulah yang menandatangani surat penonaktifan Anda. Kata-kata Ibu Rina seperti tamparan di wajah saya. Kartika menandatanganinya? Apakah dia tidak mempercayai saya? Atau dia juga hanya menganggap saya sebagai pion yang bisa dibuang kapan saja jika ada masalah? Pintu kantor terbuka, dan Kartika Sari masuk. Dia menatap saya. Tatapannya dingin, tetapi di kedalamannya ada emosi yang sulit diartikan. Seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tertahan. Ibu Direktur. Ibu Rina bangkit dan memberi hormat. Kartika mengangguk, lalu beralih kepada saya. Kau sudah baca suratnya? Sudah, Bu. Dan sekali lagi saya katakan, ini fitnah, kata saya tegas, menahan rasa kecewa yang meluap. Aku tahu, jawab Kartika singkat. Tapi di Cakrabuana, aturan adalah yang utama. Sekalipun aku mempercayaimu, aku tidak bisa melanggar peraturan dewan. Serahkan kartu identitas, laptop, dan semua dokumenmu sekarang juga. Saya menatap Kartika lekat-lekat. Sikap dinginnya menusuk jantung saya. Saya pikir ada pemahaman khusus di antara kami. Tapi mungkin saya salah. Di hadapan kekuasaan dan tekanan grup, perasaan pribadi tidak ada artinya. Saya perlahan melepas kartu identitas yang tergantung di leher saya dan meletakkannya di atas meja. Baik, akan saya laksanakan. Tapi saya pasti akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan saat itu, saya harap Ibu Direktur bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Kartika hanya mengangguk ringan tanpa berkata apa-apa. Saya berbalik dan keluar dari kantor. Hati saya berat oleh perasaan dikhianati dan diperlakukan tidak adil. Tapi di lubuk hati, semangat seorang pria yang sudah terbiasa dengan badai kembali bangkit. Aku tidak akan hancur. Siapapun dalang di balik drama ini, akan kuseret dia keluar dari persembunyiannya. Saat senja tiba, saya kembali ke kamar kos saya yang sempit. Ruangan itu sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berderit. Saya melempar tas ke tempat tidur, mengambil sekaleng bir dingin dari kulkas, dan menenggaknya sekali teguk. Rasa pahit bir sedikit mendinginkan amarah saya yang membara. Waktu saya 72 jam. Ibu Rina mengatakan proses investigasi internal akan berlangsung selama 3 hari. Jika setelah 3 hari saya tidak bisa menemukan bukti untuk membersihkan nama saya akan dipecat secara resmi. Dan riwayat kerja saya akan cacat selamanya di dunia keuangan. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Mbak Hesti, mantan kepala HRD di perusahaan lama saya. Dia adalah senior yang selalu baik dan membantu saya. Halo, Bas? Tumben telepon jam segini? Suara hangat Mbak Hesti terdengar. Mbak, ada yang mau aku tanyakan. Penting. Belakangan ini, ada orang yang menghubungi kantor dan bertanya tentang riwayat kerjaku. Hening sejenak di seberang sana, lalu jawaban datang. Ada. 3 hari lalu, seorang pria datang, mengaku detektif swasta. Katanya ditugaskan oleh Cakrabuana Group untuk melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan baru. Dia bertanya sangat detail tentang kebangkrutan perusahaan dan kebocoran data klien. Siapa namanya? Ingat? Namanya lupa, tapi kartu namanya kutaruh di buku. Tunggu sebentar. Ah, ini dia. Kantor Detektif Amanah. Penanggung jawabnya Iwan Mahendra.
Saya cepat-cepat mencatat informasi yang diberikan Mbah Hesti. Cakra Buana Group punya tim keamanan internal. Mustahil mereka menggunakan pihak luar untuk hal seperti ini. Pasti ada yang menyamar. Setelah menutup telepon, saya langsung menelepon Danu. Danu adalah teman kuliah saya dan seorang white hat hacker terkenal yang sering disewa untuk menemukan celah keamanan sistem perbankan. Dan, gawat. Temui aku di kafe biasa sekarang juga. Penting. 20 menit kemudian, Danu muncul dengan laptopnya yang penuh stiker aneh. Setelah mendengar cerita saya, matanya berbinar penuh minat. Menarik. Sudah lama tidak ada kasus seru begini. Coba lihat salinan rekening koran dari surat kaleng itu. Saya menunjukkan foto surat yang diam-diam saya ambil di ruangan Ibu Rina. Danu mulai mengetik. Layar hitamnya dipenuhi barisan kode. Rekening koran ini palsu, tapi dibuat dengan rapi, kata Danu. Nomor rekeningnya memang atas namamu, tapi transaksinya tidak ada di sistem bank yang sebenarnya. Tapi, asal-usul file gambar ini bisa dilacak balik. Bisa? Jangan remehkan aku. Sebentar. Kafe itu sunyi. Hanya suara ketikan Danu yang terdengar. Saya merokok sambil menatap jalanan yang ramai. Hati saya gelisah. Setiap detik yang berlalu, kesempatan saya berkurang. Ketemu, seru Danu pelan. File gambar ini diedit dengan Photoshop, tapi metadata informasi servernya masih ada. Dikirim dari alamat IP tertentu. Tunggu, alamat IP ini familiar. Dia mencari lebih lanjut, lalu menatap saya dengan ekspresi serius. IP ini milik jaringan internal Cakra Buana Group. Lebih tepatnya, dari lantai 15. Lantai 15, lantai Departemen Perencanaan Strategis. Manajer Budi, seru saya. Kepala Departemen Perencanaan Strategis adalah Budi Santoso, pria 50 kontan yang selalu bersikap santun. Tetapi rumor mengatakan dia punya hubungan sangat dekat dengan Waskita Corporation. Ada lagi, bro, kata Danu menunjuk layar. Aku meretas CCTV kafe di seberang kantormu yang lama. Hari itu, detektif bernama Iwan itu bertemu dengan seseorang. Lihat wajahnya. Di layar yang buram, tampak seorang pria bertopi baseball memberikan amplop tebal kepada detektif. Gambarnya tidak jelas, tetapi saya langsung mengenali postur kurus dan cara berjalannya yang sedikit membungkuk. Itu asistennya manajer Budi. Saya memukul meja. Dia orangnya. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Manajer Budi ingin menyingkirkan saya karena saya adalah orangnya Kartika. Lebih penting lagi, karena saya menjadi penghalang rencana akuisisi yang didorong oleh faksinya. Dia menyewa detektif untuk mengarang cerita, memalsukan dokumen untuk merusak reputasi saya, dan memotong tangan kanan Kartika yang kuat menjelang RUPS. Aku butuh bukti transaksi uang di antara mereka, kata saya pada Danu. Bisa kau akses rekening asisten itu? Agak sulit, tapi tidak ada yang mustahil bagi Danu. Beri aku waktu 24 jam. Saya melihat jam. Pukul 10 malam. Sepertiga dari 72 jam saya sudah berlalu, tetapi cahaya samar mulai terlihat di ujung terowongan. Hari kedua penonaktifan. Saya tidak duduk diam menunggu nasib. Bersama Danu, saya mengubah kamar kos saya menjadi markas darurat. Lantai dipenuhi bungkus mie instan dan kaleng minuman energi. Danu bekerja tanpa henti semalaman. Matanya cekung, tapi semangatnya menyala-nyala. Tembus bas. Teriakan Danu membuat saya terlonjak. Dia memutar layarnya ke arah saya. Rekening koran asisten manajer Budi, Agus Salim. Lihat ini. 3 hari lalu, uang sebesar 500 juta rupiah masuk rekeningnya dari sebuah perusahaan cangkang bernama PT Gemilang Jaya. Setelah itu, 50 juta ditarik tunai, dan sisanya ditransfer ke rekening situs judi bola ilegal. PT Gemilang Jaya. Saya mengerutkan kening. Nama yang familiar. Saya mencoba mengingat. Beberapa waktu lalu, ditumpukan dokumen terkait Waskita Corporation yang ditunjukkan Kartika.
Ada daftar anak perusahaan dan afiliasi. Samar-samar saya ingat nama itu. Dan, coba cek akta perusahaan PT Gemilang Jaya. Siapa direkturnya? Danu mengetik. Direkturnya Junaedi. Alamat perusahaannya sama dengan alamat gudang logistik Waskita Corporation. Bingo, teriak saya. Junaedi adalah nama sopir pribadi Hardiman Pramono. Semuanya menjadi jelas. Reza Pramono, melalui perusahaan Cangkang, mengirim uang kepada asisten manajer Budi untuk menjalankan rencana ini. Kami punya cukup bukti. IP pengirim surat kaleng dari kantor manajer Budi, rekaman pertemuan dengan detektif, dan aliran dana gelap dari Waskita ke mata-mata internal. Tapi masalahnya, bagaimana cara mempublikasikan bukti ini secara sah? Data yang dikumpulkan Danu didapat dari peretasan, tidak bisa diterima sebagai bukti di pengadilan atau dewan disipliner. Saya memutuskan untuk mengambil pertaruhan berisiko. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Kartika. Dalangnya sudah ketemu. Saya butuh bantuan ibu untuk melegalkan buktinya. Jika ibu masih percaya saya ingin bertemu malam ini jam 8 di tempat kita dulu. Tempat kita dulu yang saya maksud adalah gang di Blok M tempat kami pertama kali bertemu. Hanya di sana tempat yang aman untuk bertemu. Jauh dari mata dan telinga perusahaan. Saya menunggu dengan cemas. 5 menit. 10 menit, 30 menit berlalu, ponsel saya tetap diam. Mungkin dia benar-benar sudah meninggalkan saya. Ting! Sebuah pesan masuk. Hanya satu kata. Ya, pukul 8 malam. Gang di Blok M masih ramai dan penuh energi. Saya bersembunyi di sudut gelap, mengamati sekitar. Sebuah motor berhenti di ujung gang. Seorang wanita turun. Mengenakan jeans dan kaos, topi yang menutupi wajahnya dan masker. Penyamaran yang sempurna, tapi saya mengenali cara berjalannya yang angkuh. Itu Kartika. Dia berjalan cepat ke arah saya. Nekat sekali kau. Memanggil CEO ke tempat kumuh begini, kata Kartika sambil melepas masker, tapi suaranya tidak terdengar marah. Keselamatan nomor 1, Bu, saya tersenyum. Datang sendiri? Ya, aku kabur dari pengawal. Katamu sudah menemukan dalangnya. Siapa? Saya menunjukkan tumpukan dokumen yang dicetak Danu, termasuk tangkapan layar dan diagram aliran dana. Kartika membacanya lembar demi lembar. Wajahnya mengeras, matanya menyala karena amarah. Manajer Budi. Aku sudah curiga padanya, tapi tidak menyangka dia akan berkolusi dengan pihak luar dan menerima uang dari Reza. Pengecut. Tapi, Bu, bukti-bukti ini saya dapatkan dengan cara tidak resmi. Kalau kita serahkan begitu saja, manajer Budi bisa menuntut balik kita atas pelanggaran privasi. Kita butuh jebakan agar dia masuk perangkapnya sendiri. Kartika menatap saya. Tatapan tajamnya kembali. Kau punya rencana. Besok, tolong adakan rapat darurat. Umumkan bahwa saya mengaku bersalah dan akan meninggalkan perusahaan. Tapi sebelum pergi, saya ingin melakukan konfrontasi langsung sebagai permintaan maaf terakhir. Manajer Budi pasti akan datang dengan senang hati untuk melihat saya dipermalukan. Saat itulah kita akan melancarkan serangan pamungkas. Apa rencanamu? Malam ini juga, tolong perintahkan pemeriksaan darurat pada sistem komputer Departemen Perencanaan Strategis. Dengan alasan perawatan rutin, biarkan tim IT perusahaan membackup seluruh data komputer manajer Budi dan asistennya. Saya akan beritahu folder mana yang berisi bukti, sehingga tim IT bisa secara kebetulan menemukannya. Dengan begitu, buktinya menjadi legal. Kartika berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku akan telepon kepala tim IT sekarang. Dia orang kepercayaanku. Dia menatap saya. Tatapannya melembut. Baskara, maaf soal sikap dinginku di HRD kemarin. Di posisiku, terlalu banyak mata yang mengawasi. Kalau aku terlihat membelamu, mereka akan punya lebih banyak amunisi untuk menyerang kita. Hati saya terasa ringan. Semua rasa sakit hati lenyap. Saya mengerti, Bu. Saya tidak pernah menyalahkan Anda.
Kita satu tim, kan? Kartika tersenyum dan menepuk bahu saya. Besok, beri mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Jangan kecewakan aku. Dia mengenakan maskernya dan berjalan cepat keluar dari gang. Saya menatap punggungnya dan membulatkan tekad. Besok adalah hari penghakiman. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Pukul 9 pagi. Ruang rapat direksi penuh sesak. Udara terasa tegang. Para kepala departemen dan eksekutif duduk diam, seolah merasakan badai akan datang. Kartika Sari duduk di kursi utama, mengenakan setelan putih yang memancarkan aura dingin. Di sebelah kirinya ada Ibu Rina dari HRD. Di seberangnya manajer Budi dari perencanaan strategis duduk menyilangkan kaki, tidak bisa menyembunyikan ekspresi puasnya. Dia sesekali melirik jam dan berbisik pada asistennya. Pintu ruang rapat terbuka, dan saya masuk. Semua mata tertuju pada saya. Terdengar bisik-bisik. Saya mengenakan setelan terbaik saya, berjalan dengan kepala tegak ke tengah ruangan, berdiri di depan mikrofon. Penampilan saya jauh dari citra seorang pesakitan yang akan dipecat. Tenang, kata Kartika, mengetuk meja dengan pulpennya. Ruangan menjadi hening. Rapat darurat hari ini diadakan untuk menyelesaikan masalah personalia terkait asisten khusus saya, Bapak Baskara Wijaya, kata Kartika tenang. Seperti yang Anda tahu, ada surat kaleng mengenai pelanggaran etika profesional oleh Bapak Baskara. Setelah 3 hari penyelidikan, hari ini Bapak Baskara akan memberikan pernyataan terakhirnya sebelum keputusan final diambil. Manajer Budi tersenyum sinis. Apa lagi yang mau dikatakan, Bu Direktur? Buktinya sudah jelas. Karyawan yang mencuri data klien dan menjual perusahaannya sendiri tidak pantas berada di Cakrabuana. Pecat saja dan laporkan ke polisi sebagai contoh. Saya menoleh ke manajer Budi dan tersenyum tipis. Anda benar, Pak Budi. Orang yang menjual perusahaan dan membalas kebaikan dengan kejahatan tidak pantas ada di sini. Tapi, siapa orang itu? Sepertinya perlu kita pikirkan lagi. Manajer Budi memukul meja dan berdiri. Wajahnya memerah. Apa maksudmu? Beraninya kau menuduhku. Orang yang akan dipecat tidak usah banyak bicara. Saya tidak menyebut nama Bapak. Kenapa Bapak begitu kaget? Balas saya tenang. Kartika memberi isyarat agar saya melanjutkan. Saya mengeluarkan sebuah USB perak dari saku jas dan menancapkannya ke komputer yang terhubung ke layar besar. Hadirin sekalian, selama 3 hari terakhir, saya tidak duduk diam. Saya telah menemukan sumber surat kaleng itu. Layar menampilkan rekaman CCTV cafe. Adegan asisten manajer Budi memberikan uang kepada detektif terlihat jelas. Seluruh ruangan terkejut. Wajah manajer Budi pucat pasi. Ini rekayasa. Kau mengeditnya untuk memfitnahku. Belum selesai. Saya mengganti slide. Layar menampilkan log kerja tim IT semalam, lengkap dengan tanda tangan kepala tim IT dan direktur utama. Log itu menyatakan bahwa di dalam folder tersembunyi di komputer pribadi manajer Budi, ditemukan file asli surat kaleng dan salinan rekening koran palsu. Waktu pembuatan file cocok dengan waktu pengiriman surat. Manajer Budi membeku, keringat mengucur deras. Dia menatap asistennya, tetapi asistennya sudah membenamkan wajah di meja, gemetaran. Dan ini pukulan telaknya, teriak saya. Slide terakhir menampilkan rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan Cangkang Waskita, PT Gemilang Jaya, ke rekening Agus Salim. Pak Budi, bagaimana Anda menjelaskan 500 juta rupiah ini? Mengapa seorang eksekutif Cakrabuana menerima uang dari perusahaan cangkang kompetitor menjelang negosiasi proyek penting? Apakah Anda menjual rencana kita kepada Reza Pramono? Manajer Budi merosot di kursinya seperti balon kempis. Dia tahu dia kalah. Telak. Semua bukti begitu jelas dan tak terbantahkan. Kartika Sari berdiri. Matanya yang sedingin es menatap manajer Budi. Budi Santoso, Anda telah melanggar secara serius peraturan keamanan dan kode etik grup. Anda tidak hanya memfitnah rekan kerja, tetapi juga berkolusi dengan pesaing.
Dengan ini, saya memecat Anda. Tim hukum, siapkan tuntutan atas pembocoran rahasia perusahaan dan penyuapan. Begitu Kartika selesai bicara, dua petugas keamanan bertubuh besar masuk, memegang kedua lengan manajer Budi, dan menyeretnya keluar. Dia memohon, tetapi tidak ada yang peduli. Tepuk tangan pecah di ruang rapat. Tatapan orang-orang pada saya benar-benar berubah. Dari curiga dan remeh menjadi hormat dan segan. Saya telah membuktikan bahwa saya bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Kartika menatap saya dengan senyum bangga. Tuduhan terhadap Bapak Baskara Wijaya telah gugur. Mulai hari ini, beliau akan terus menjabat sebagai asisten khusus dan akan terlibat penuh dengan wewenang dalam proyek Kota Mandiri. Ada yang keberatan, tidak ada yang mengangkat tangan. Setelah pembersihan internal ini, suasana kerja di Cakrabuana menjadi lebih solid. Faksi manajer Budi telah disingkirkan, dan kekuasaan Kartika semakin kokoh. Tapi kami tahu, musuh yang sebenarnya masih ada di luar sana. Reza Pramono tidak akan tinggal diam setelah pionnya disingkirkan. 3 hari kemudian, Reza Pramono datang langsung ke Cakrabuana Group. Kali ini, ia membawa tim pengacara yang tangguh. Sikapnya tidak lagi licik, melainkan lebih hati-hati dan berbahaya. Pertemuan diadakan di ruang tamu VIP. Reza duduk di seberang Kartika. Saya duduk di sebelahnya sebagai notulen dan penasihat. Kartika, saya turut prihatin atas kasus manajer Budi. Reza membuka pembicaraan dengan nada palsu. Saya tidak tahu internal Cakrabuana begitu rumit. Tapi sudahlah, hari ini saya datang untuk menyelesaikan proposal kerja sama kita. Reza mendorong sebuah draft kontrak baru ke arah kami. Karena Budi sudah tidak ada. Bagaimana kalau pihak waskita mengirimkan beberapa orang ke tim manajemen proyek untuk membantu pengawasan? Khususnya untuk posisi direktur keuangan dan kepala tim audit proyek. Saya melirik kontrak itu. Dia ingin menempatkan orang-orangnya di posisi yang mengendalikan uang dan audit. Jika disetujui, Cakrabuana akan kehilangan otonomi penuh dalam proyek ini, seperti menyerahkan ikan pada kucing. Kartika mengerutkan kening dan hendak menolak, tapi saya meletakkan tangan saya dengan ringan di atas tangannya, memberi isyarat bahwa saya yang akan bicara. Saya tahu, jika Kartika menolak mentah-mentah, Reza akan menggunakan alasan Cakrabuana tidak kooperatif untuk menarik investasi atau memanipulasi media. Kita harus bermain cerdas. Pak Reza, kata saya dengan suara tenang, proposal yang sangat masuk akal. Mengingat investasi yang waskita tanamkan, wajar jika mengirimkan personel pengawas. Kami menyambutnya dengan tangan terbuka. Kartika menatap saya dengan mata terbelalak, kaget. Reza, mengira saya sudah berhasil disuap atau takut dengan kekuasaannya. Tersenyum penuh kemenangan. Asisten ini ternyata bisa diajak bicara, cibir Reza. Tetapi, lanjut saya, menekankan setiap kata. Sesuai aturan investasi gabungan, untuk memastikan objektivitas dan transparansi maksimal, kami mengusulkan model verifikasi silang. Verifikasi silang? Apa itu? Tanya Reza. Senyum di bibirnya perlahan memudar. Artinya, jika waskita menempatkan direktur keuangan, maka Cakrabuana yang akan menunjuk kepala tim audit. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, setiap perintah pengeluaran di atas 10 miliar rupiah harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan, untuk mencegah kasus seperti manajer Budi, kami mengusulkan untuk menunjuk firma akuntansi internasional yang independen sebagai mediator. Semua laporan keuangan akan diserahkan terlebih dahulu ke firma tersebut sebelum disampaikan ke kedua belah pihak. Saya berhenti sejenak, mengamati wajah Reza yang memerah. Pak Reza pasti seorang pebisnis yang transparan dan jujur, jadi tidak akan keberatan dengan keterlibatan firma akuntansi internasional, kan? Seperti PwC. Misalnya, ini justru akan meningkatkan kredibilitas proyek dan berdampak positif pada harga saham waskita. Reza kehilangan kata-kata. Rencananya adalah menempatkan orangnya untuk menggelembungkan biaya proyek dan memanipulasi aliran dana.
Jika sistem pengawasan bersama yang ketat dan firma internasional dilibatkan, semua akal bulusnya akan lumpuh. Tapi dia tidak bisa menolak. Menolak berarti mengakui niat busuknya. Hebat, kata Reza dengan geram, memaksakan senyum. Ide yang sangat bagus. Aku setuju. Tapi aku juga punya satu syarat. Silakan. Penanggung jawab audit dari Cakrabuana harus kau yang pegang. Aku ingin lihat sejauh mana kemampuanmu. Dia melemparkan tantangan pada saya, menjadikan saya target agar lebih mudah diserang. Dengan senang hati, jawab saya dengan tatapan tak goyah. Suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Pak Reza. Negosiasi selesai. Cakrabuana berhasil mempertahankan kendali sekaligus mengikat tangan Reza dengan klausul hukum yang ketat. Setelah mereka pergi, Kartika menghela napas lega dan tersenyum cerah. Kerja bagus. Aku tidak terpikir strategi tekanan halus seperti ini. Kau menciptakan papan permainan di mana dia terpaksa bermain jujur, meskipun dia tidak mau. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Bu, saya mengingatkan. Binatang yang terpojok akan menggigit. Kita harus lebih waspada. Pukul 10 malam. Saya meninggalkan kantor dan mengendarai motor menuju warung tenda langganan saya di daerah Sabang. Tempat itu adalah markas saya dan sahabat saya sejak kecil. Heru, warung yang ramai itu dipenuhi aroma sate dan tongseng yang pedas. Heru sudah duduk di pojok. Di sebelahnya, ada seorang pria asing bertopi baseball yang menutupi wajahnya. Woi, datang juga lu. Sini, panggil Heru. Kenalin. Ini Pak Santoso, insinyur dari Waskita yang gue ceritain. Pak Santoso mengangkat kepala. Wajahnya kuyu, matanya penuh kecemasan dan ketakutan. Dia menoleh ke sekeliling, seolah takut ada yang mengikuti. Selamat malam, Pak Baskara. Saya sudah banyak dengar tentang Anda. Kasus Anda menyingkirkan manajer Budi itu jadi buah bibir di industri. Selamat malam, Pak Santoso. Santai saja. Di sini aman. Saya menuangkan segelas bir untuknya. Pak Santoso menenggak birnya sekali teguk, seolah mencari keberanian. Lalu dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah USB hitam kecil dari saku jaketnya, meletakkannya di meja, dan mendorongnya ke arah saya. Di sini ada semua yang Bapak butuhkan. Dan sesuatu yang tidak akan pernah Bapak bayangkan. Apa isinya? Tanya saya sambil mengambil USB itu. Seluruh kontrak subkontraktor fiktif proyek kota mandiri yang disetujui Reza. Dia menggelembungkan biaya material 3 kali lipat untuk mencuri dana. Tapi yang lebih penting, di dalamnya ada satu file rekaman suara dan pindaian surat utang. Surat utang siapa? Surat utang ayah ibu direktur. Almarhum Bapak Chandra Wijoyo. Jantung saya berdebar kencang. Pak Chandra meninggal 3 tahun lalu. Surat utang apa? Saya tidak sengaja mendengar Reza berbicara dengan ayahnya di telepon. Pak Hardiman menyimpan surat utang itu sebagai kartu truf terakhir. Isinya, sebelum meninggal, Pak Chandra meminjam 500 miliar rupiah dari Pak Hardiman untuk menutupi kerugian sebuah proyek rahasia. Jika Cakrabuana tidak bisa membayar, Pak Hardiman akan mengambil alih saham sebagai gantinya dan menelan Cakrabuana. Kenapa Anda memberikan ini pada saya? Tanya saya curiga. Anda kan orang Waskita. Pak Santoso menunduk, suaranya tercekat. Karena nurani, Pak Baskara, dan juga dendam pribadi. Reza telah menyebabkan adik perempuan saya meninggal. Adik saya adalah staf keuangan di anak perusahaan. Dia dipaksa memanipulasi pembukuan oleh Reza, lalu dijadikan kambing hitam. Karena tidak tahan, dia bunuh diri. Saya bertahan selama ini untuk mengumpulkan bukti demi membalaskan dendam adik saya. Tapi saya tahu, saya tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Menurut saya, Pak Baskara dan Ibu Direktur adalah orang yang berani melawan mereka. Jadi saya mempertaruhkan semuanya pada Bapak. Saya menatap pria yang menderita ini dengan rasa iba dan hormat. Terima kasih, Pak Santoso. Anda telah membuat pilihan yang benar. Saya berjanji, kematian adik Anda tidak akan sia-sia.
Saya memasukkan USB itu ke saku dalam jaket. Ini adalah kunci untuk membalikan keadaan, sekaligus bom waktu. Jika surat utang ini asli, Kartika akan hancur. Dia sangat mengidolakan ayahnya. Anda harus hati-hati, pesan saya. Mulai besok, sebaiknya ambil cuti atau pergi ke suatu tempat untuk sementara. Reza orang yang sangat curiga. Saya tahu. Besok pagi saya akan membawa istri dan anak-anak saya pulang kampung. Semoga berhasil. Pak Santoso berdiri, menarik topinya lebih dalam, dan menghilang cepat di keramaian. Saya tinggal berdua dengan Heru. Hati saya berat. Rahasia di balik kematian Pak Chandra dan utang raksasa. Bagaimana saya harus memberitahukan ini pada Kartika? Dan apakah surat utang itu asli atau palsu? Konspirasi jahat dari masa lalu perlahan terkuak, mengancam menelan kami semua. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Saya berdiri di depan sebuah kompleks perumahan mewah di Kebayoran Baru. Ini pertama kalinya saya datang ke rumah Kartika. Setelah menunjukkan kartu identitas saya kepada tim keamanan, gerbang besi yang berat perlahan terbuka. Sebuah villa putih berdiri di tengah taman yang luas. Lampunya menyala terang, tetapi memancarkan kesunyian yang mencekam. Saya diantar oleh asisten rumah tangga ke ruang tamu. Kartika sedang duduk di sofa, memegang segelas anggur, menatap kosong ke arah kolam renang biru di luar. "Bu, ada yang harus saya sampaikan," kata saya dengan nada serius. Kartika berbalik dan meletakkan gelasnya. "Ada apa sampai datang kemari selarut ini?" Tanpa basa-basi, saya mengeluarkan USB dari saku dan meletakkannya di atas meja. Ini bukti lengkap korupsi Reza di proyek Kota Mandiri, dari seorang informan internal. Tapi bukan hanya itu. Kartika mengambil USB itu, memutarnya di tangannya. Apalagi, di dalamnya ada pindaian surat utang. Saya ragu sejenak lalu berkata langsung, "Surat utang yang menyatakan ayah Anda meminjam 500 miliar rupiah dari Pak Hardiman." Kartika membeku. Tangannya tanpa sadar menyenggol meja, membuat gelas anggur bergetar. Dia menatap saya lekat-lekat, matanya penuh kebingungan. "Apa maksudmu? Ayah meminjam 500 miliar dari Pak Hardiman? Tidak mungkin. Ayah tidak pernah kekurangan dana sebesar itu, apalagi dari dia." Saya juga berharap begitu. Tapi menurut informan, Pak Hardiman menyimpan surat utang aslinya sebagai senjata terakhir untuk mengambil alih Cakra Buana. Anda harus melihat isi USB ini sekarang. Kartika bergegas mengambil laptop dan mencolokkan USB. Tangannya gemetar saat mengklik file bernama Hahasia. Pindaian surat utang muncul di layar. Tanda tangan Pak Chandra yang familiar langsung tertangkap oleh mata Kartika. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya pecah. "Ini tanda tangan ayah," kata Kartika dengan suara parau. "Lihat tanggalnya. 3 hari sebelum beliau meninggal." "Apakah ada yang aneh sekitar waktu itu?" tanya saya, mencoba tetap tenang untuk menganalisis. Kartika memejamkan mata, mencoba mengingat kenangan yang menyakitkan. Waktu itu, ayah sedang menyiapkan proyek energi hijau skala besar. Proyek impiannya. Tapi dia sangat gelisah. Sering begadang dan berdebat sengit dengan seseorang di telepon. Dan beliau berpesan padaku, jika terjadi apa-apa, aku harus sangat berhati-hati dengan Pak Hardiman. Dia membuka matanya. Tatapannya lebih tegas dan tajam dari sebelumnya. "Baskara, aku curiga. Kematian ayah bukan kecelakaan biasa." Saya dengar mobil beliau mengalami remblong di jalan menurun. Ya, polisi menyimpulkannya sebagai kerusakan teknis. Tapi ayah orang yang sangat teliti. Mobilnya selalu dirawat rutin. Dan sekarang, surat utang ini muncul. Mungkin, Pak Hardiman memaksa ayah menandatangani surat itu, lalu membunuhnya untuk menghilangkan jejak dan merebut hartanya. Atau mungkin dia sudah merencanakan ini, tapi ayah keburu meninggal, atau dia sendiri yang merekayasa kecelakaan itu. Saya merinding. Jika ini benar, kami tidak hanya berhadapan dengan pengusaha licik, tapi dengan pembunuh berdarah dingin.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya saya. Kartika bangkit dan berjalan mondar-mandir. Suara sepatu hak tingginya menggema. Kita akan menyerang. Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang surat utang ini. Reza kecanduan judi dan penggelapan. Kita serang kelemahannya dulu untuk mematahkan saya Pak Hardiman. Dan soal kematian ayah, aku akan menyewa orang untuk menyelidikinya dari awal. Dia menoleh pada saya, tatapannya memohon. Baskara, aku tahu ini sangat berbahaya. Kalau kau ingin mundur sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Saya menatap matanya lurus, tanpa keraguan sedikit pun. Sudah saya bilang, saya adalah suami sementara Anda. Masa suami kabur saat istrinya dalam kesulitan? Saya akan bersama Anda sampai akhir. Kartika tersenyum. Senyum yang bercampur air mata. Di malam yang gelap, di dalam villa yang besar, kami berdua berdiri. Aliansi yang ditempa oleh cobaan dan kepercayaan, siap menghadapi pertempuran paling sengit. Seminggu kemudian, kabar berharga datang dari jaringan intelijen kami. Reza Pramono terbang ke Kamboja. Dia bilang pada keluarganya untuk survei pasar, tetapi sebenarnya untuk berjudi di kasino perbatasan. Di kantor direktur utama, Kartika dan saya menatap layar komputer. Kami menyewa tim detektif swasta profesional untuk membuntuti Reza sejak ia tiba di bandara. Lihat ini, kata Kartika menunjuk foto yang baru saja dikirim. Dalam foto, Reza duduk di ruang VIP sebuah kasino besar. Wajahnya kuyu, rambutnya acak-acakan, kancing kemejanya terbuka. Tumpukan chip di sekelilingnya menggunung, tetapi semakin lama semakin menipis. Dia kalah besar, kata saya. Menurut laporan detektif, dalam 2 hari dia sudah kalah lebih dari 50 miliar rupiah. 50 miliar? Dari mana uang sebanyak itu? Kartika mengerutkan kening. Rekening pribadinya tidak mungkin punya uang sebesar itu. Kalaupun ada, itu pasti uang perusahaan. Benar, lanjut saya. Pak Santoso bilang dia menggelembungkan biaya material konstruksi. Selisihnya pasti masuk ke kantongnya untuk membiayai kecanduan judinya. Ponsel Kartika berdering. Dia membaca pesan, lalu menunjukkannya pada saya. Urgen. Reza baru saja pinjam tambahan 50 miliar dari rentenir bernama Pak Iwan Belut di kasino. Bunga sangat tinggi. Pak Iwan Belut? Saya terkejut. Nama itu familiar. Bukankah sama dengan nama direktur perusahaan cangkang Pak Hardiman? Bukan. Kartika menggelengkan kepala. Pak Iwan Belut di Kamboja adalah spesialis pencucian uang yang terkenal kejam. Tidak ada hubungannya dengan sopir Pak Hardiman. Hanya nama yang kebetulan sama. Tapi ini lebih berbahaya. Kalau Reza tidak bisa membayar utang ini, dia akan diselesaikan dengan cara preman. Dan orang yang terdesak akan melakukan apa saja. Dia akan kembali ke Indonesia dan melakukan apa saja untuk membayar utangnya. Tepat. Dan satu-satunya tambang emas yang bisa dia gali sekarang adalah Cakrabuana dan proyek Kota Mandiri. Dia akan menekan kita untuk pencairan dana lebih awal, atau membuat pos-pos pengeluaran fiktif. Kartika bangkit, melipat tangan, dan menatap keluar jendela. Tatapannya setajam elang yang mengincar mangsa. Baskara, ini kesempatan emas. Kita harus mendapatkan bukti ini. Minta tim detektif untuk mendapatkan salinan surat utang Reza kepada Pak Iwan Belut dan foto-foto dia berjudi di sana. Bagaimanapun caranya, tidak akan mudah, Bu. Dan biayanya pasti besar. Kasino sangat melindungi data klien VIP mereka. Berapapun biayanya, tidak masalah. Kartika berbalik, suaranya tegas. Gunakan dana pribadiku. Aku ingin Reza menerima hadiah yang sangat istimewa saat dia kembali. Saya mengangguk dan segera menghubungi tim detektif. Permainan telah mencapai puncaknya. Reza sedang menggali kuburnya sendiri, dan kami hanya perlu menarik tali pada saat yang tepat. 3 hari kemudian, Reza kembali ke Indonesia. Dia muncul di kantor dengan penampilan kuyu, matanya cekung, tetapi ia masih berusaha bersikap angkuh.
Dia terus menekan Departemen Keuangan untuk mencairkan dana bagi subkontraktor yang sebenarnya adalah perusahaan cangkangnya. Tetapi berkat sistem verifikasi silang yang saya bangun, semua permintaannya terhalang. Reza menelepon saya, memaki dan mengancam. Saya hanya menjawab dengan tenang, semua harus sesuai prosedur, Pak Reza. Jika audit keuangan belum lolos, saya tidak bisa menandatangani. Saya tahu, binatang yang terluka ini akan segera mengamuk. Akhir pekan itu, Asosiasi Pengusaha Jakarta mengadakan jamuan makan malam tahunan di sebuah hotel bintang 5 termewah di kota. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh paling berpengaruh dari dunia bisnis, politik, dan hiburan. Kartika, tentu saja, adalah tamu kehormatan, dan saya mendapat kehormatan mendampinginya sebagai mitranya. Kartika tampil memukau dengan gaun hitam punggung terbuka dan perhiasan berlian yang berkilauan. Dia seperti seorang ratu yang melangkah keluar dari dongeng, menarik semua tatapan hormat dan iri. Saya, dengan tuxedo hitam, berperan sebagai pengawal yang setia dan elegan di sisinya. Aula pesta dipenuhi aroma uang dan kekuasaan. Suara denting gelas, alunan musik klasik yang merdu. Kami menyapa beberapa pejabat tinggi dan mitra utama. Tiba-tiba, kerumunan terbelah dan seorang pria paruh baya mendekat. Dia mengenakan setelan biru tua, rambutnya yang mulai memutih disisir ke belakang. Wajahnya tampak ramah, tetapi matanya setajam dan berkilat seperti pisau. Di sampingnya, Reza berdiri, masih tampak lelah tetapi memaksakan senyum. Kartika, lama tidak bertemu. Kau semakin cantik dan hebat saja. Persis seperti ayahmu waktu muda, kata pria itu. Dia adalah Hardiman Pramono, pemilik Waskita Corporation. Bos terakhir yang selalu kami waspadai. Kartika tersenyum diplomatis dan mengangkat gelasnya. Selamat malam, Pak Hardiman. Anda terlalu memuji. Saya hanya berusaha menjaga warisan ayah. Pak Hardiman mengangguk. Pandangannya menyapu saya dengan sangat cepat. Kudengar ada banyak perubahan personel di Cakrabuana. Anak ini, asisten baru yang sering dibicarakan Reza. Dia menargetkan saya. Saya menunduk hormat. Selamat malam, Pak Hardiman. Saya Baskara Wijaya, asisten Ibu Direktur Kartika. Senang bertemu dengan Anda. Muda dan berbakat, kata Pak Hardiman sambil menepuk bahu saya. Gestur yang ramah, tetapi saya merasakan cengkramannya sangat kuat, seperti sebuah peringatan terselubung. Tapi anak muda, dunia bisnis itu seperti medan perang. Anak anjing yang tidak tahu takut pada harimau bisa patah kakinya. Kau harus tahu diri dan melihat situasi kalau mau bertahan lama. Ini adalah ancaman terbuka di depan banyak orang. Dia memperingatkan saya untuk tidak ikut campur dalam urusan Waskita dan Cakrabuana. Kartika melangkah maju, sedikit menutupi saya, dan berhadapan dengan Pak Hardiman. Anda benar, Pak Hardiman. Tapi menurut saya, anak anjing memang tidak kenal takut, tapi ia lincah dan ulet. Sebaliknya, kuda tua memang berpengalaman, tapi terkadang terlalu percaya diri hingga jatuh ke dalam lubang. Udara di antara mereka menegang seperti senar gitar yang akan putus. Orang-orang di sekitar menyadari suasana aneh dan perlahan menjauh. Pak Hardiman menyipitkan mata. Senyum di bibirnya lenyap. Lidahmu tajam sekali. Kuharap kau masih bisa bicara seperti ini saat kebenaran terungkap. Dia melemparkan kata-kata penuh arti, menyiratkan surat utang itu. Kalau begitu, saya permisi dulu menyapa teman-teman lama. Selamat menikmati malam. Pak Hardiman berbalik pergi. Reza tergopoh-gopoh mengikutinya, tidak lupa melemparkan tatapan penuh kebencian pada kami. Saya berbisik di telinga Kartika, rubah tua itu bukan orang biasa. Auranya sangat kuat. Jangan takut, kata Kartika. Tangannya mencengkram lengan saya. Saya bisa merasakan dia sedikit gemetar. Semakin dia mengancam, semakin itu membuktikan bahwa dia takut. Kita berada di jalur yang benar. Pesta terus berlanjut, tetapi di dalam hati kami, perang telah dimulai. Deklarasi perang telah diumumkan,
dan tidak ada jalan mundur bagi kedua belah pihak. Saya menatap punggung Pak Hardiman dan bersumpah dalam hati untuk merobek topengnya, melindungi Kartika, dan menuntut keadilan bagi mereka yang telah tiada. 2 hari setelah pesta, Reza terus menekan. Dia menelepon, mengirim email, bahkan mengirim orang ke kantor Cakrabuana untuk menuntut pencairan dana sebesar 20 miliar rupiah, dengan alasan fiktif untuk pekerjaan pondasi darurat guna mencegah longsor. Saya duduk di kantor Kartika. Di depan saya ada permintaan pembayaran dari Reza. Di sebelahnya ada setumpuk data tebal yang baru dikirim tim detektif dari Kamboja dan laporan dari tim akuntansi. "Lihat ini, Bu," kata saya sambil mendorong surat utang dengan stempel merah kasino ke arah Kartika. Ini surat utang 50 miliar rupiah yang ditandatangani Reza kepada Pak Iwan Belut. Jatuh temponya besok. Jika tidak dibayar, bunganya akan membengkak. Dan yang lebih penting, nyawanya terancam. Kartika mengambil surat utang itu, matanya dingin. Pantas saja dia begitu gila meminta uang. Dia mau memakai uang Cakrabuana untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan ini juga, saya menunjukkan tabel perbandingan detail. Saya sudah meminta orang memeriksa volume pekerjaan real di lokasi proyek. Pekerjaan pondasi yang dia ajukan sama sekali belum dikerjakan. Dia membuat lokasi palsu untuk mencairkan dana. Ini jelas penggelapan dan penipuan. Kartika mengangguk dan tersenyum sinis. Cukup. Bukti untuk mengirimnya ke penjara sudah lengkap. Dia mengangkat telepon dan menghubungi kepala tim hukum. "Pak Budi, siapkan berkas untuk menuntut Reza Pramono atas penggelapan dan penipuan. Segera ajukan laporan ke Bareskrim Polri sekarang juga. Lampirkan semua data bukti dari Baskara. Lakukan dengan cepat dan rahasia sampai detik terakhir." Setelah selesai menelepon, Kartika menoleh pada saya. "Baskara, hubungi Pak Hardiman. Katakan saya ingin membahas pencairan dana Reza. Syaratnya, Reza harus ikut hadir." "Apa rencana Anda?" tanya saya kaget. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri putranya yang berharga ditangkap. Itu balasan atas apa yang telah dia lakukan pada keluarga kita. Saya menatap Kartika, merasakan tekad dan penderitaan yang telah lama terpendam di dalam dirinya. Gadis rapuh di gang malam itu kini telah menjadi seorang pemimpin sejati. "Baik, akan saya siapkan. Tapi saya khawatir apa yang akan dilakukan Reza yang sudah terpojok." "Jangan khawatir. Polisi akan tiba tepat waktu. Saya keluar untuk melaksanakan perintah, tetapi tidak bisa menghilangkan perasaan cemas yang aneh di hati saya. Rencananya sempurna, tetapi dengan orang gila seperti Reza, apapun bisa terjadi." Sore itu, saya menerima pesan dari Reza. "Woi, suruh perempuan itu tanda tangan sekarang. Gue udah nggak sabar. Kalau nggak, lihat aja akibatnya." Saya menjawab singkat. Besok jam 9 pagi di lobi Cakrabuana, Ibu Direktur akan memberikan jawabannya. Pukul 9 pagi, lobi Menara Cakrabuana ramai oleh karyawan, klien, dan mitra yang berlalu lalang. Reza muncul. Tapi tidak sendiri. Di belakangnya ada sekelompok orang membawa kamera, ponsel, dan mikrofon dengan logo kanal YouTube Gosip Murahan. Dia bahkan menyewa orang untuk membawa spanduk bertuliskan, "Cakrabuana penipu, gelapkan dana mitra." Direktur Kartika sewenang-wenang. "Hadirin sekalian, lihatlah," teriak Reza ke mikrofon, wajahnya merah padam dan matanya berurat. "Cakrabuana Group adalah perusahaan busuk. Mereka memanfaatkan uang saya dan sekarang ingin menendang saya. Wanita bernama Kartika itu adalah pengkhianat." Para YouTuber mengerumuni Reza, melontarkan pertanyaan-pertanyaan provokatif. "Benarkah Cakrabuana menipu? Ada buktinya. Benarkah rumor Direktur Kartika punya hubungan tidak pantas dengan asistennya untuk mengendalikan perusahaan?" Kekacauan menyebar dengan cepat. Petugas keamanan gedung mencoba menghalangi, tetapi massa terlalu agresif. Reza sepertinya sudah benar-benar kehilangan akal. Terjepit utang rentenir, dia memilih strategi nekat,
menekan Kartika dengan opini publik agar mau membayar. Saya dan Kartika melihat ke bawah dari lantai mezzanine. Kartika mengerutkan kening. Benar-benar gila. Dia sampai menggunakan cara rendahan seperti ini. Dia berharap kita takut reputasi tercoreng dan mau membayar untuk membungkamnya. Analisis saya. Tapi dia salah. Semakin besar dia membuat masalah, semakin cepat dia akan hancur. Ayo kita turun, Baskara. Waktunya mengakhiri drama ini. Kartika merapikan setelannya dan berjalan dengan angkuh. Saya mendampinginya, menggenggam erat ponsel yang terhubung ke sistem layar LED raksasa di lobi. Saat kami turun, kerumunan bergemuruh. Reza, melihat Kartika, langsung menerjang seperti binatang buas. Dasar perempuan jalang. Akhirnya kau keluar juga. Mana uangku? Tanda tangani sekarang. Petugas keamanan menahan Reza. Dia meronta-ronta dan berteriak. Hadirin sekalian, kata Kartika, mengambil mikrofon dari kepala keamanan. Suaranya lantang dan tegas, mengalahkan kebisingan. Bapak Reza Pramono di sini menuduh Cakrabuana Group sebagai penipu. Kalau begitu, mari kita lihat bersama, siapa penipu yang sebenarnya. Dia memberi saya isyarat. Saya menekan tombol di ponsel saya. Layar LED raksasa di lobi menyala terang. Foto-foto Reza yang sedang berjudi di kasino Kamboja muncul dengan jelas. Diikuti dengan surat utang 50 miliar rupiah dengan tanda tangannya yang miring. Dan terakhir, bukti-bukti bagaimana ia membuat dokumen palsu dan menggelembungkan biaya material untuk penggelapan. Seluruh lobi menjadi sunyi senyap. Para YouTuber ternganga, mengarahkan kamera mereka ke layar. Orang-orang yang memegang spanduk perlahan menurunkannya, saling pandang dengan bingung. Inilah alasan mengapa Bapak Reza Pramono sangat butuh uang, kata Kartika menunjuk layar. Bukan untuk proyek, tapi untuk membayar utang judi dan pencucian uang. Cakrabuana Group tidak akan pernah bekerja sama dengan penjahat. Reza membeku di tempat. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, lalu ungu karena marah dan malu. Dia tahu dia telah dipermalukan di depan umum. Karier dan nama baiknya hancur lebur. Kau berani. Reza menunjuk Kartika dengan tangan gemetar. Aku tidak hanya akan membongkarmu, tapi juga mengirimmu ke penjara. Dari luar terdengar suara sirene polisi yang meraung-raung. 2 mobil khusus berhenti di depan pintu. Petugas berseragam dengan cepat masuk. Dari Bareskrim Polri. Reza Pramono, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana korupsi dan penipuan. Melihat polisi, Reza panik luar biasa. Dia mencari jalan keluar, tetapi semua pintu tertutup. Matanya terpaku pada Kartika. Matanya menunjukkan kegilaan orang yang terpojok. Dalam sepersekian detik saat polisi mendekat, Reza tiba-tiba menyambar sebuah vas keramik besar yang ada di dekatnya. Kalau aku mati, kau juga harus ikut, teriaknya buas, dan melemparkan vas itu sekuat tenaga ke arah Kartika. Vas keramik yang berat itu melayang di udara, mengarah ke kepala Kartika. Kartika membeku, tidak sempat bereaksi. Orang-orang di sekitar menjerit ngeri. Awas! Tanpa berpikir, saya melompat ke depan, melindungi Kartika dengan punggung saya. Praang! Suara pecahan yang memekakkan telinga. Saya merasakan sakit yang luar biasa di bahu kiri saya, menembus sampai ke tulang. Vas itu menghantam bahu saya dan pecah berkeping-keping. Pecahan tajamnya menusuk daging saya. Tubuh saya terhuyung, tapi saya berusaha sekuat tenaga agar tidak jatuh menimpa Kartika. Darah panas menyembur, membasahi kemeja putih saya. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengan, membuatnya mati rasa. Baskara, teriak Kartika, suaranya parau karena ketakutan. Dia menopang saya, tangannya yang putih langsung memerah karena darah saya. Polisi bergegas meringkus Reza, membantingnya ke lantai. Dia terus berteriak dan memaki sampai diborgol dan diseret keluar. Lobi menjadi kacau balau. Suara orang memanggil ambulans, bisik-bisik, langkah kaki yang sibuk.
Saya berlutut. Pandangan saya mulai kabur. Kartika memeluk saya erat. Air matanya jatuh di wajah saya. Baskara, sadarlah. Ambulans, cepat. Saya menatap wajahnya yang basah air mata, memaksakan senyum miring. Tidak apa-apa, Bu. Hanya robek sedikit. Saya sudah janji akan melindungi Anda. Setelah mengatakan itu, semua menjadi gelap. Saya pingsan di pelukan wanita yang telah saya sumpahi untuk lindungi. Hanya jeritannya yang bergema di telinga saya. Saat itu saya tidak tahu. Tindakan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa Kartika, tetapi juga akan mengubah hidup saya dan posisi saya di hatinya selamanya. Saya terbangun di sebuah ruangan putih berbau disinfektan. Kepala saya sedikit pusing, dan bahu kiri saya diperban tebal dan terasa nyeri. Sudah bangun? Suara yang familiar terdengar. Saya menoleh. Kartika sedang duduk di samping ranjang, mengupas apel. Dia tampak sangat kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi saat saya membuka mata, wajahnya bersinar cerah. Saya, pingsan berapa lama? Tanya saya dengan suara serak. 3 hari. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati, kata Kartika, meletakkan pisau dan apelnya, lalu menuangkan segelas air hangat untuk saya. Dokter bilang pecahan keramiknya masuk cukup dalam, tapi untungnya tidak mengenai saraf atau tulang. Kau pingsan karena kehilangan banyak darah. Saya minum seteguk air. Pikiran saya mulai jernih. Kekacauan di lobi kembali terbayang. Reza. Bagaimana? Sudah ditangkap. Didakwa dengan penggelapan, penipuan, dan penyerangan. Mengingat jumlah uang dan sifat kasusnya, dia mungkin akan membusuk di penjara seumur hidup. Pak Hardiman juga sedang diperiksa polisi terkait pencucian uang. Waskita Corporation goyah. Harga sahamnya anjlok. Kita menang. Baskara. Kartika memegang tangan saya yang tidak terluka dan menggenggamnya ringan. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku yang terbaring di sini. Atau lebih buruk lagi. Jangan berkata begitu. Itu tugas seorang asisten khusus, saya tersenyum. Kartika menatap saya. Tatapannya lembut dan penuh perasaan, berbeda dari sikap dinginnya yang biasa. Kau bukan sekadar asisten. Kau adalah penyelamatku, dan orang terpenting bagiku. Dia mengeluarkan sebuah map dari tas tangannya. Ini hadiah untukmu. Saya membuka map itu. Sebuah surat pengangkatan sebagai wakil kepala sekretariat. Gajinya naik 1,5 kali lipat. Bersama itu ada seikat kunci dan kartu akses. Itu kunci apartemen mewah di Kebayoran Baru. Dekat dengan rumahku. Ini fasilitas dari perusahaan demi keamanan dan kemudahan kerja. Jadi jangan ditolak. Kamar kosmu sudah tidak aman lagi. Sisa-sisa pengikut Reza bisa saja datang membalas dendam. Saya memegang kunci itu. Perasaan yang sulit digambarkan membuncah di hati. Dari seorang pengangguran mabuk di Blok M, kini saya punya rumah dan posisi yang baik. Dan yang terpenting, kepercayaan dari wanita luar biasa ini. Terima kasih Bu Direktur. Saya akan melakukan yang terbaik. Kalau hanya berdua, jangan panggil Bu Direktur, bisik Kartika, wajahnya sedikit memerah. Panggil namaku. Atau istri sementara juga boleh. Kami saling pandang dan tertawa. Kebahagiaan menyebar di hati. Badai telah berlalu, dan perasaan di antara kami tumbuh secara alami dan kokoh. Sebulan kemudian, saat luka saya hampir sembuh, Kartika mengajak saya ke suatu tempat istimewa. Mobil berhenti di depan gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata saat senja. Sinar matahari terbenam mewarnai nisan-nisan putih, menciptakan pemandangan yang sakral sekaligus sendu. Kami berdiri di depan sebuah makam besar berlapis marmer hitam. Di nisan itu terukir nama Chandra Wijoyo, dengan foto seorang pria berwajah tegas dan mata yang bijaksana, sangat mirip dengan Kartika. Kartika meletakkan seikat bunga lili putih dan menyalakan dupa. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama. Angin senja menerbangkan rambutnya. Ayah, putrimu datang, bisik Kartika.
Aku sudah berhasil melindungi Cakrabuana. Reza sudah ditangkap, dan Pak Hardiman sedang diselidiki. Aku tidak mengecewakan ayah. Dia menoleh pada saya dan memberi isyarat agar mendekat. Ayah, ini Baskara. Dia yang menyelamatkan nyawaku dan membantu membongkar konspirasi mereka. Dia orang yang paling aku percaya sekarang. Saya membungkuk 3 kali di depan makam Pak Chandra. Dalam hati, saya berjanji akan melindungi putrinya yang kuat ini. Setelah dupa habis, Kartika menatap makam. Baskara, aku sudah menyelidiki lebih lanjut tentang surat utang itu. Bagaimana hasilnya? Tanda tangannya asli, tapi isinya palsu. Menurut ahli forensik, kertas itu dulunya adalah dokumen lain. Pak Hardiman menggunakan bahan kimia untuk menghapus isinya dan memalsukannya menjadi surat utang. Dan yang lebih penting, sopir yang mengemudikan mobil ayah pada hari kecelakaan menghilang bersamaan dengan hari kematian ayah.